segenap para alimil ulama, para tokoh masyarakat, para asatidz yang sama-sama kita muliakan. Bil khusus Al-Mukarram Bapak Amin, Al-Mukarram Al-Ustadz Yaman, Al-Mukarram Al-Ustadz Hasan, Al-Mukarram Al-Ustadz Sofyan, Al-Mukarram Al-Ustadz Saiful, Al-Mukarram Bapak Kepala Daerah tingkat 5 yaitu Bapak RW Ardi. Iya, RW tingkat 5, RT tingkat 6. Wali kota tingkat 2. Kita doakan semua para guru-guru kita, para asatidz, para tokoh masyarakat disehatkan badannya oleh Allah Subhanahu wa taala, berkahkan umur dan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, serta diberikan keistiqomahan di dalam membina umat untuk tetap bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Khusus keluarga besar Sohibul Musibah, Bapak Tiasa dan Bapak Rahmat. Mudah-mudahan keluarga besar ini diberikan kesabaran, diberikan ketabahan, diberikan keikhlasan atas wafatnya Nyai Sati binti Haji Sanen. Dan doakan mudah-mudahan almarhumah diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni salah dan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, serta ruhnya ditempatkan di tempat yang penuh dengan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta seluruh keluarga yang ditinggalkan, anak mantu dan cucu serta cicit, semuanya diberikan kesabaran, dikuatkan iman dan Islamnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang insya Allah kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bicara kematian, jadi bicara kematian Bapak, bicara biasa aja. Orang mati mah biasa. Orang mati sih ya biasa. Kan bukan baru kali ini kita nyaksikan orang meninggal dunia, betul? Selama hidup kita kalau nggak ratusan puluhan kali kita saksikan orang meninggal dunia. Kita antarkan orang puluhan kali, kita antarkan orang ke kubur, bahkan tahlilannya puluhan kali kita hadir atas kematian seseorang. Jadi mati mah biasa aja, mati mah. Yang luar biasa mah kita nih. Udah berpuluh-puluh kali menyaksikan orang meninggal dunia, tapi kita mah nggak ada takut-takutnya. Iya, biasa aja biasa. Emang dasar pala batu kita mah. Lah emang pala batu kita mah. Kan mestinya mah kalau ada orang yang meninggal dunia, kita jadikan ibrah, kita jadikan pelajaran. Maka pantas kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kau hidup pengen bener, hidup pengen selamat dunia dan akhirat, gak perlu manggil penasehat ulama yang jauh-jauh, apalagi sampai dari luar negeri. Gak perlu. Cukup kata Rasul, kafa bil mauti wa'idho. Cukup kematian seseorang itu menjadi nasihat buat kamu semua. Dan begitu Pak. Dengan kematian seseorang kan kita dinasehatin. Letak orang mati, Masya Allah kaya banget. Tanahnya ribuan hektar, sawahnya puluhan petak. Begitu bletak mati, apa digaliin kuburan itu orang kaya apa 2000 meter? Ada? Ada enggak? Enggak, dia kata kaya banget. Yang dipakai mah cuma 1 kali 2 meter. Terus mau ngapain kita cari harta benda? Mati-matian yang halal kita haramkan, yang haram kita halalkan buat mendapatkan harta benda dunia. Sementara ketika meninggal dunia, ada yang dibawa? Enggak ada. Kain kapan, itu mah kalau kita nggak punya juga RT nyiapin itu mah. Jangan takut misal kain kapan mah. Apa yang kita bawa coba? Ibu-ibu tuh yang punya kalung apa namanya segede rantai kapal, gelangnya kapelak becak, cincinnya banyak. Apa begitu mati dipakai itu kalung? Agak dibukain malakinya. Sayang kalung, apa pakai dipendem? Dengan gua buka, ntar dapat seminggu buat gua ngelamar janda. Nah emang inilah kita lagi ngomongin diri kita Pak. Iya, mati-matian kita cari dunia, buat anak yatim kita takut, buat musola kita takut, buat agama kita takut. Mau jadi apa? Nih kematian seseorang harus menjadi nasihat buat kita.
Allahu Akbar. Begitu kita meletak meninggal dunia, emang ada yang mau nemenin kita? Jangan lagi dikubur, Pak, masih ngejedog mayatnya. Ada yang bekepin kita tidur di samping. Nggak ada. Anak juga pada lari. Bini takut, mau ngapain? Gua nemenin laki yang udah mati. Nggak ada. Makanya Masya Allah, yuk kita sadarkan diri kita. Ternyata kematian seseorang kayak begitu. Sekarang siapa yang mau tanggung jawab? Tinggal kita. Makanya awas, kematian bukan akhir dari segalanya. Kematian itu cuma sekadar pindah hidup dari alam dunia menuju alam kubur atau alam barzakh. Kita kan hidup paling tidak mengalami kepada 6 alam kehidupan. Yang pertama kita hidup di alam arwah. Dari alam arwah kita pindah lagi hidup ke alam rahim, alam kandungan alias alam buntingan. Dari alam buntingan kita pindah lagi hidup ke alam dunia. Dari alam dunia kita pindah hidup lagi ke alam kubur. Dari alam kubur kita nanti bakal digiring ke alam mahsyar. Dari alam mahsyar kita baru akan sampai kepada terminal akhir kehidupan yang disebut dengan akhirat. Dulu ketika hidup kita masih di alam arwah nih, masih kumpul di alam arwah nih, Allahu Akbar. Allah bukan gak tanya kita, Allah tanya sama kita. Bahkan kita sumpah dengan bahasa yang cukup enak. Allah katakan, Allah tanya sama ruh-ruh kita ketika itu, alastu birabbikum, apakah kau percaya bahwa aku ini adalah Tuhanmu? Seluruh arwah ketika itu menjawab, baik arwah yang sekarang orangnya jadi muslim maupun arwah yang sekarang orangnya jadi kafir. Ketika di alam arwah, seluruh arwah menjawab, qalu bala syahidna, yes, you are is our God. Wah, ngerti Pak? Yang itu boro-boro, gua juga gak paham. Ya begitu seluruh arwah menjawab, qalu bala syahidna, iya engkau adalah Tuhan kami. Kami nanti akan taat kepadamu ya Allah. Kami akan tunduk kepadamu ya Allah. Pokok kata kalau nanti kami hidup di alam dunia, belum ajar johor, kita udah kumpul di musola. Kapan? Di alam arwah. Begitu meletak di alam dunia, boro-boro. Emang dasar sial dangkalan. Goblok ketai-tai. Saya emang ngomong, emang orang Betawi begini aja, Bu, jangan jengkel. Iya, emang kita mah goblok tai-tai kan, Pak. Emang apa? Kita pengen hidup berkah, kita pengen hidup enak, tapi sama Allah jauh. Coba kalau sama Allah dekat, Masya Allah, memang ketika arwah kita dalam kandungan ibu kita, kitanya belum lahir ke alam dunia, Allah udah catat. Paling tiga catatan Allah yang ditulis ketika kita masih dalam 4 bulan 10 hari dalam kandungan. Ruh kita, rizki kita, usia kita, rizki kita, jodoh kita belum lahir ke alam dunia, bini kita udah ada. Ngapa takut-takut anak muda? Bangun takut-takut, lu ngapa tolol bener lu? Iya, jodoh kita mau ada ditentu, kitanya belum lahir, apalagi orang sekarang nih. Saya mah percaya nggak percaya sih sama corona. Iya, nggak percaya saya mah, belum pernah ketemu sama si corona. Iya, lu mau pakai apa kek? Lu mau pakai apa kek? Nih, gara-gara corona, Allahu Akbar, jangan sampai kita masuk kepada kekafiran gara-gara takut dengan corona ini. Ma'asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabillah min qabli an nabra'aha. Apapun kejadian di alam dunia ini, baik ini yang ada terjadi di alam dunia maupun yang terjadi pada diri kalian masing-masing, itu semua sudah dicatat oleh Allah di Lauhil Mahfuz min qabli an nabra'aha, sebelum lama, jauh sebelum engkau diciptakan. Catatannya udah ada, Pak. Mengapa takut-takut? Nyantai aja, hidup mah bagaimana Tuhan, bagaimana Allah. Nah, kalau begitu mah kita nggak makan, bodoh amat mau makan kayak bukan kakek. Dulu gitu kan ya. Kalau iman kita udah kuat. Nah kan kita mah Pak, Masya Allah, dikata kafir enggak ngaku kita mah. Iya. Ada istilah, benarkah kita masih beriman kalau setiap hari kita berkata, besok gua makan apa enggak? Nuduh Allah susah. Allah kita tuduh, besok kira-kira gua makan apa kagak ya? Itu berarti nuduh Allah nggak mampu ngasih makan kita.
serem pak. Kan emang kita begitu, lagu kita kan bilang kan ya, lah gua kalau kagak kerja mah mati, gigi lu mau tai. Kalau kagak kerja mati, kerja mah udah ditentukan sama Allah. Makanya udah nyantai ya hidup mah kita pasrahkan saja sama Allah. Jangan suka ngurusin urusan Allah. Jadi manusia mah jangan suka ngurusin urusan Allah. Urusan kita aja kita urusin. Apa urusan kita? Mencari sesuatu yang belum dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu? Surga atau neraka. Allah tidak menjamin kita masuk surga atau kita masuk neraka. Tapi kalau untuk urusan dunia mah Allah jamin. Itu tadi saya katakan, kita mah gobloknya ketai-tai. Urusan Allah kita pikirin, kan rezeki mah urusan Allah Pak, betul. Kaya miskin urusan Allah, sehat sakit urusan Allah. Itu mah urusan Allah, biarin Allah yang ngurusin. Urusan kita apa? Tuh kalau johor sembahyang di musola, tuh kalau udah asar masuk ke masjid, tuh kalau udah maghrib rame-rame sholat berjamaah. Itu urusan kita yang sering kita lupakan. Kita nggak mau nyari urusan akhirat kita yang belum dijamin oleh Allah, tapi kita sibuk nyari urusan dunia kita yang memang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan takut hidup mah. Saya kagak takut-takut amat, saya mah hidup sih. Waduh amat, dia sama 5 bini gue ceraiin. Puyang hidup. Hah? Gantinya belum ada Pak Haji. Hah? Gantinya belum ada. Lah ganti mah banyak bang. Lah cabai-cabean banyak lah. Baru pakai takut kita. Jadi nyantai ya bu, nyantai. Jangan peres laki kita suruh nyari bogono begini, jangan peres. Emang udah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya saya bilang enakan jadi orang susah Pak, sama orang kaya mah. Iya, enakan jadi orang susah. Orang susah mah Pak nggak mikirin bayar PBB. Lah orang rumah aja ngontrak mau PBB dari mana? Iya nggak usah puyeng-puyeng ya Pak ya. Iya nggak usah takut begono begini, nggak usah. Nih Allah nyiptain kita semuanya udah jelas luar biasa. Katanya hayu pakai masker, nguntungin Cina. Nih lubang hidung kita udah ada bulu hidungnya. Bulu hidung ini bukan sembarangan bulu hidung. Memang Allah siapkan untuk menyaring kuman dan kotoran yang masuk ke dalam hidung kita. Kalau nggak percaya, besok pagi bangun tidur, korek kita punya hidung. Ada tainya apa enggak? Itu hasil saringan Pak. Kotoran nggak masuk ke paru-paru, kuman nggak masuk ke paru-paru. Bahkan kalau Allah nggak kasihan sama kita, mata kita seawas mikroskop, satu manusia pun di alam dunia ini tidak akan pernah ada yang sanggup minum, tidak akan pernah ada yang sanggup makan. Kenapa emang? Di minuman yang katanya steril nggak ada kumannya. Kalau mata kita bisa ngelihat, ini ratusan ribuan kuman ada. Kalau nggak percaya, lihat di mikroskop. Nasi yang kita makan emang bersih dari kuman mulu. Tapi kata Allah, Allahu Akbar, baru masuk dalam mulut saja kuman itu sudah pasti akan mati. Kenapa? Sebab di dalam mulut kita ada yang namanya air liur. Air liur itu ada enzim. Enzim itu untuk membunuh kuman-kuman yang masuk ke dalam mulut kita. Itu kalau anak sekolahan mah ngerti kalau enzim. Kenapa ada capek doang, ngerti kagak ini. Masya Allah ya bu, nyantai saja urusan Allah. Lah kita mah di sini Masya Allah aman-aman banget. Orang kaya pada kena corona, kenapa? Karena jangan minta aja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La takdirul qada'a illa bidu'a. Takdir Allah, ketentuan Allah yang telah Allah tetapkan kepada kita, dia tidak akan pernah berubah kecuali dengan kekuatan doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takdir mah nggak berubah kecuali dengan doa. Begitu bu, saya kasih tahu. Emang dasar takdirnya di madu, biar dia galak kayak setan. Di madu aja. Iya. Hah? Iya. Ini mah kan saya lagi ngomongin takdir. Lah iya, bapak biar kata lenjeh banget. Emang takdirnya bini satu mah tetap aja nggak kawin-kawin. Nah memang takdir dasar punya bini 2, bini 3 kalem banget, nggak pernah kongkok ngomongin janda, nggak pernah kongkok ngomongin cewek. Tahu-tahu beletak udah kawin kan si adang kalah. Takdir namanya takdir.
Tapi kalau ibu nggak mau dimadu supaya takdirnya berubah, gampang. Jangan pakai laki dicemberutin, jangan pakai laki dimonyongin, jangan pakai laki dipantatin. Munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih caranya. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatallah asa ayam asaka rabbuka maqama mahmuda. Ini saya kasih tahu buat bapak-bapak yang udah nggak betah susah. Dia yang udah kagak betah miskin nih, saya kasih tahu. Minta sama Allah, bukan mikirin jual tanah siapa. Iya, kalau kita udah sangat susah, kita munajat kepada Allah. Kapan munajatnya? Ada waktu-waktu tertentu yang Allah siapkan. Wa minal laili, ingat di sepertiga malam. Tengah malam, tetangga lagi tidur, tetangga lagi ngorok, istri lagi ngimpi, mantuk lagi gilar, kita bangun tengah malam. Kenapa emang? Petunjuk dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Innallaha yanzilu ila samai ila samai dunia fi zawfil lail, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan turun dari arasnya menuju langit dunia. Itu langit dunia yang sekarang kelihatan tuh. Itu langit dunia. Itu tengah malam Allah turun pada setiap malam. Mau ngapain Allah turun? Mau menyaksikan kita hambanya yang kalau siang meluh mikirin motor bon kebayar, yang kalau siang pusing dagang rugi mulu, tengah malam dia bangun apa enggak minta sama Allah. Turun Allah ngeliatin kita. Kita diliatin sama Allah. Apa Allah enggak kelihatan kalau ngeliatin kita dari arasnya? Kelihatan Allah ngeliatin kita dari arasnya. Tapi untuk mendekatkan Allah yang mendekatkan kepada kita, turun dari aras ke langit dunia buat menyaksikan kita yang sedang ada di alam dunia. Kita lagi ibadah, apalagi ngelancong. Masya Allah. Makanya Bu munajat, ya Allah, saya bukan kagak nerima takdir ya Allah. Kalau memang sudah kau takdirkan hidupku di madu ya Allah, aku ikhlas ya Allah. Aku terima ya Allah, aku terima. Tapi begitu aku rasakan ya Allah, 3 tahun di madu ya Allah, ternyata sakitnya tuh di sini ya Allah. Maka rubah itu takdirnya ya Allah, supaya saya jangan di madu, supaya tetapkan suami saya, istrinya cukup aku saja. Begitu. Saya jangan segala celana dalam laki dibalsemin, goblok. Laki punya bini 2, celana dalamnya dibalsemin dah. Begitu gilir nggak jadi kepanasan. Masya Allah, Masya Allah. Ya Bu, ya Bu. Ya. Nah dari alam arwah tuh baru pindah lagi ke alam rahim, alam kandungan alias alam buntingan. Nggak lama kita manusia hidup di alam rahim, nggak lama kita hidup di alam buntingan, nggak lama. Paling lama ya paling banter biasanya 9 bulan 10 hari. Ada yang kurang dari 9 bulan, kadang-kadang 7 bulan udah lahir. Itu kata dokter namanya lahir prematur. Ada yang kadang-kadang lebih dari 9 bulan, kadang-kadang sampai 12 bulan. Ini yang orang Ciledug bilang katanya bunting kebo. Sampai 12 bulan, malu yang bunting kebo disalahin. Itu nggak lama tuh kita hidup di situ tuh, nggak lama, 9 bulan 10 hari, procot keluar kita di alam dunia. Begitu kita keluar di alam dunia, ini alam dunia apa? Alam bebas. Alam dunia mah alam bebas. Sebab dunia ini bukan untuk tempat pembalasan Allah. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah cuman sekedar ladang untuk akhirat. Ad-dunya laisa darul zaza. Dunia bukan tempat untuk pembalasan Allah. Mau doraka, mau ibadah, ketika kita di dunia nggak ada yang dibalas, nggak ada yang dibalas. Nggak ada yang dibalas. Jangan-jangan orang Ciledug sampai bosan, sampai kapok, sampai gedeg sama Tuhan. Ada orang Ciledug yang begitu tuh ada. Gua gedeg banget sama Tuhan. Lah emang apa gedeg sama Tuhan, Bang? Lah gua udah sembahyang rajin banget. Hidup gua masih miskin-miskin juga. Saya bulan besok mau gua berhenti dah sembahyang biar dia rasain Tuhan gua. Tuhan dia rasain. Masya Allah, ibadah mah Pak bukan untuk menambah kita jadi kaya. Sholat yang kita kerjakan tidak akan menambah datangnya duit sama kita. Maksiat yang kita kerjakan tidak akan mencegah datangnya rizki sama kita. Kalau maksiat bisa mencegah datangnya rizki, mestinya orang-orang kafir nggak bakal pada punya duit, nggak bakal pada punya harta.
Tapi buktinya makin doraka dia kepada Allah, hartanya makin banyak. Emang sudah ditentukan oleh Allah. Kalau ibadah bisa menghasilkan duit, kalau salat bisa menghasilkan duit, Pak, Allahu Akbar. Asal sembahyang johor, assalamualaikum kita nengok kanan, assalamualaikum kita nengok kiri, kita bongkar sejadah, ada duit 2 gepok, bah, berhenti kita dagang, berhenti. Kerja juga berhenti dah, iya. Ya asal habis salat bongkar sejadah, ada duit, pabrik bangkrut, mall tutup, pasar gulung tikar, bayang semua orang. Lah iya. Cuman bukan begitu nanti. Kapan? Ketika kita hidup di alam dunia bukan untuk selama-lamanya. Kita akan pulang. Alam yang pertama, tempat pembalasan kita, namanya alam kubur atau alam barzakh. Kalau maksiat bisa mencegah datangnya rizki, Pak, itu perek, jablay, cabai-cabean gak pada punya duit. Ya kalau maksiat bisa mencegah datangnya rizki, jablay nggak pada punya duit. Tapi buktinya duitnya banyakkan dia sama kita. Iya, padahal nggak ada yang dijual, cuma nyewain barang doang sih. Hah? Dia cuma nyewain barang doang, duitnya banyak. Betul sial dangkalan. Tapi bukan itu, bukan ibadah yang kita kerjakan, bukan untuk menghasilkan harta. Tapi insya Allah di alam dunia ada sedikit balasan, namanya memberi barokah atas apa yang telah Allah berikan bersama kita. Balasannya mah nanti. Kapan? Pertama, di 3 alam yang akan datang. Alam kubur atau alam barzakh, alam mahsyar, dan alam akhirat. Kalau kita ahli ibadah, kubur itu, Pak, tempatnya cuma 2. Ada istilah siksa kubur dan ada istilah nikmat kubur. Siksa kubur adalah tempat hukuman ketika orang-orang di alam dunia tidak mengerjakan perintah-perintah Allah. Masya Allah, modalnya dikit, Pak. Modalnya dikit. Kalau mau senang di alam kubur, modalnya cuma 4. Asal kita bisa menjawab ketika Rokib dan Atid nanya, ketika Mungkar dan Nakir nanya kepada kita, man rabuka, makiblatuka, makitabuka, wama nabiyuka, wama ikhwanuka. 5 pertanyaan kalau kita jawab benar, nikmat kubur sudah pasti akan Allah berikan kepada kita. Ketika ditanya man rabuka, siapa Tuhan kamu, kita jawab Allahu Rabbi, Allah Tuhan kami, Allah Tuhan aku. Ketika ditanya lagi makiblatuka, apa kiblat kamu, kiblatku Ka'bah, kita jawab apa kitab kamu, kitabku adalah Al-Quran. Siapa nabi kamu, nabi kamu adalah Muhammad Rasulullah. Lalu siapa saudara-saudara kamu, saudara-saudaraku adalah seluruh umat Islam di alam dunia ini. Itu bisa kita jawab, nikmat kubur sudah pasti. Bah, kalau begitu kita hafalin aja dari sekarang. Kalau pertanyaan kubur jawabnya pakai ilmu, ustadz, guru ngaji paling menang. Kalau dijawab pakai ilmu. Alam kubur menjawabnya bukan pakai ilmu, pakai apa? Pakai amal ibadah kita. Biar ilmu kita luar biasa nih di alam kubur mah nggak kepake, ilmu nggak kepake. Kagak kepake. Iya, ilmu mah gak kepake di alam kubur mah. Ilmu mah kepakainya di alam dunia. Tuh syarat rukun sholat, bagaimana supaya sholat kita sah, kita pakai di dunia. Ngaji, bagaimana cara syarat dan rukun sholat, bagaimana cara ibadah, bagaimana cara zakat. Begitu dikubur udah gak kepake ilmu. Makanya gak dipanggil kiai sadar. Siapa Tuhan kamu? Kagak. Sadar. Siapa Tuhan lu? Ustadz kagak berlaku, Ustadz. Gak berlaku, kagak berlaku. Gak percaya. Saya gak percaya. Apalagi Ustadz pemerintah. Gak laku. Saya ini sampai jam berapa, Pak? Saya ceramah ini. Harus menit lagi. Harus jam berapa? Masya Allah, Masya Allah. Itu modal kita tuh. Ya, jadi nggak bisa dijawab pakai ilmu. Yang ngejawab 5 pertanyaan itu adalah amal kita ketika kita di alam dunia. Ketika setiap hari kita sembah Allah, kita taati Allah, walaupun kita nggak bisa bahasa Arab. Ketika Mungkar dan Nakir bertanya spontan,
amal kita akan menjawab. Karena kita baca Qur'annya, yakin sama Qur'annya, spontan amal ibadah kita yang akan menjawab. Jadi bukan ilmu. Kalau ilmu gampang, kita minta citatin nama anak kita dari sekarang. Lu catatin tuh apa yang kata Ustaz tuh nanti. Ya nanti kalau gua mati lu laminating. Nanti lu bungkus lu taruh di tangan kanan gua. Biar malaikatnya bisa gua buka. Nah, enak begitu mah enak. Kagak amal ibadah, Pak, amal ibadah. Nah, dari alam kubur nanti kita baru digiring lagi tuh ke alam mahsyar. Apa itu alam mahsyar? Tempat berkumpulnya ruh dari semenjak zaman Nabi Adam sampai kiamat, ruh kumpul jadi satu. Matahari satu jengkal di atas, satu hasta di atas kepala kita. Satu hasta itu Pak dari sikut sampai ke ujung jari. Kalau kita tarik meteran kurang lebih 60 cm. Artinya matahari adanya di atas kepala kita cuma 60 cm. Saking aja panas, kalau nggak panas ya dibuat main sama bocah di ladang. Iya. Iya, gambaran dari Rasul begitu. Satu hasta di atas kepala kita. Hamparan padang mahsyar Pak, bukan konblok, bukan cor, bukan aspal, perak. Allahu Akbar. Satu orang pun kakinya nggak ada yang pakai sendal. Semuanya nyeker. Udah gak ada tukang sendal di sana. Ada sih ada tukang sendal, man udah berhenti aja kagak jualan. Di padang mahsyar masih ngetengin sendalan. Kita bisa membayangkan kayak begitu tuh, kayak apa panasnya, kayak apa luar biasanya. Tapi buat orang-orang yang ahli ibadah ketika di alam dunia, walaupun matahari cuma satu hasta di atas kepala kita, walaupun hamparannya kita tidak bersendal, Allahu Akbar, bawahnya persis lebih dingin daripada marmer yang ada di Ka'bah di kota Mekah. Makmer Ka'bah Pak, pernah nggak nginjak? Belum. Tolol lu mah. mikirin kawin mulu sih. Ya, ibadah haji, ibadah umroh. Jadi kita ngerasain. Aduh, ampun. Itu Pak, kalau marmer Mekah Pak di Ka'bah itu Pak, kalau malam dingin kita nginjeknya anget. Kalau tengah-tengah hari kita tawaf itu kan panas, tapi kita nginjeknya dingin. Jadi bisa berubah otomatis, dia mau otomatis. Gitu. Makanya berangkat lah, sono berangkat lah. Apa kayak jual dulu lah. Hah? Iya, makanya kan gitu. Gua nggak punya duit buat mereka. Bagi aja lah kontrakan 8 buat apa? Ayo kontrakan 8 pintu. Kalau kita udah mati mah Pak diperbutin sama anak bini kita. Ibu buat malu mana buat malu. Buat anak ini udah mendingan punya apa-apa, hidup mah enak. Nggak percaya juga kan Bapak kan? Nggak percaya juga kan? Iya. Susah emang susah. Kalau andai kata sahabat-sahabat Rasul beragama itu ingin mencari harta, Masya Allah. Sahabat Rasul Pak ribuan Pak yang nggak punya rumah. Bahkan Abu Hurairah tidurnya di emper masjid. Tapi terus tetap beribadah kepada Allah Subhanahu. Emang kagak pengen kaya. Ngapa emang kaya mah bikin susah. Ini udah jangan kaya-kaya hidup mah. Susah aja. Tetap nggak mau kan? Karena setannya masih ada di dalam dada kita. Kalau setannya udah pergi mah, buset enakan orang susah. Sebab apa? Kalau kita dengar doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma ahyini miskinan, wa amitni miskinan, wa jama'na fi jumratil masakin. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, dan nanti kumpulkan aku bersama-sama dengan orang miskin. Kalau kumpul sama Nabi di mana? Orang di aku. Hah? Jangan mikirin laku Pak, jangan. Kita mah sebetulnya, saya udah bilang saya udah bilang, insya Allah Neng, sama bini saya nih, kalau kita nanti di akhirat, insya Allah mudah-mudahan kita Neng masuk surga, Abang masuk surga. Tapi Abang mah terus terang aja nih, dari sekarang nih udah ngomong, Abang mah embung satu surga sama Neng. Embung saya mah sesurga sama bini saya, bah, boga dah. Emang apa Abang kagak mau busen Neng, di dunia gue udah setengah mati lu seksa. masih bisa gue lu seksa lagi aja. Lah kan kita
mah pakai korban penyiksaan bini, Pak. Ini kan ngomong kayak bercanda ya. Iya. Ngomong kayak bercanda kan ya. Ayo kita lihat, setiap laki-laki yang masuk ke dalam surga akan mendapat bidadari-bidadari dari surga. Bini kita nanti bidadari-bidadari, cakepnya luar biasa. Jangan dibandingin sama orang celeduk. Dia bidadari mah. Saya baca dalam satu riwayat, kata Rasul, andaikan ada satu tetes bidadari, dia netes ke lautan dunia, maka seluruh lautan di alam dunia ini akan terasa harum baunya. Satu tetes dia ngiler, lautan harum. Itu baru ngiler. Setetes. Bagaimana kalau bidadari muntah di lautan? Kayak apa coba itu? Kayak apa coba? Masya Allah. Kita kemana tuh? Hah? Bini kita kemana? Bini kita mah ada urusannya lagi. Sebab setiap perempuan yang masuk ke dalam surga, dia akan memperoleh satu bidadari. Laki-laki dari surga. Kalau laki-laki masuk surga, paling tidak kata Nabi 7 bidadari. Banyakan laki. Bukan ngoceh, enakan lubang sampai 7. Gua mana tuh tenang perempuan. Kalau orang laki mah dapat bidadari 7. Seminggu ada 7 hari, bidadarinya 7. Artinya tiap hari bakal rapi dia gilir. Betul. Coba kalau perempuan dapat bidadari sampai 7, apa nggak rusak dia punya barang di betul? Ini mah ya bukan kata saya, kata Quran, walahum azwajum mutahharah wa hum fiha khalidun. Azwaj itu bentuknya jamak, mufradnya zaujatun. Kalau satu istri namanya zaujatun. Kalau azwaj jamak banyak, sampai ada yang ngomong, katanya sampai 40 bidadari lah. 17 bidadari, saya mah 7 aja, 7 saya kata. 7 juga puas, sudah ya. 7 juga asik. Habis lagi di dunia makan kita pakai orang keder. Pulang dari mana aja baliknya ke situ. Ya kan, aduh kayak orang keder. Kok goblok lagi mau goblok. Tapi boleh kawin yang mampu, Pak. Yang nggak mampu mah jangan kayak tai. Jangan lagu doang gede, jangan. Ini mah buat yang mampu. Nah, oleh karena itu yang kagak mampu jangan mikirin dunia, kita pikirin akhirat. Zaman sekarang, Pak, saya belum pernah nemuin, apalagi orang tunduk sekarang nih. Zaman sekarang nih orang yang usianya sampai 120 tahun. Ada nggak? Nggak ada. 100 tahun ada nggak? Rada-rada nggak ada. 90 tahun? Rada jarang. 80 tahun? Hah? Rata-rata sekarang, Pak, di bawah 70 tahun out. Orang sekarang nih. Sekarang artinya kita ini, ya, harapan kita cuma segitu, Pak. Kalau sekarang umur kita udah 50 tahun, berarti 20 tahun lagi. Kalau masih santai-santai saja, nanti kita ketinggalan, Pak. Nih, sekarang orang sekarang saya kasih tahu, di bawah 70 tahun, bahkan banyaknya 40 tahun sekarang mau udah dipanggil sama Allah. Beda dengan zaman-zaman Nabi dahulu, ratusan tahun. Karena kata Nabi, makin dekat kiamat, umur manusia makin pendek. Coba dah, saya juga udah bingung, Pak. Teman saya udah banyak yang mati. Saya bingung, saya udah bingung. Iya. Saya ini mah dikit lagi gua ini mah. Iya. Kenapa masih hidup masih belagu-belagu aja? Dikit lagi kita, Pak. Dikit lagi. Kemarin teman, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Abdul Rasid, buset. Hah? Ya, teman main, teman sekolah, Pak. Makanya lebaran ini kita kumpul, tinggal berenam ini kita. Yang tadinya 23, sekarang tinggal berenam, yang lain pada kemana? Mati, Pak, ada yang mati tabrakan, ada yang mati sakit. Tapi yang mati corona belum dengar, saya belum dengar mati corona. Masya Allah. Nah, dari alam dunia, alam mahsyar digiring kita. Tuh, di situ tuh. Ditimbang, kita dilihat. Bakal ditimbang. Emang apa pakai ditimbang? Apa Allah nggak tahu? Allah tahu. Kenapa ada mizan? Untuk meyakinkan kita umatnya
untuk meyakin kita manusia pantas gua masuk neraka. Orang tadi ditimbang beratan salahnya. Jadi Allah mau udah tahu lu mah neraka. Cuman kita kadang-kadang apa-apa Allah timbang dulu dong, main neraka aja. Gitu kan ya. Ya kayak bapak beli bawang diraupin timbang 2 kilo, emang persis timbangan teraupan tukang bawang itu ada 2 kilo. Tapi nih 2 kilo kita yakin apa enggak? Protes, enggak bisa, timbang dulu. Begitu kan ya? Kita juga di akhirat begitu. Allah mau udah tahu, emang kita mah bangka lara, bangsa banyak dosa, banyak salah, neraka pasti. Tetap ditimbang sama Allah. Biar apa? Biar kita nggak penasaran. Iya, pantes gue di neraka juga. Begitu. Ayo dah coba lu pikirin timbangan lu nanti coba ayo. Kira-kira gimana ya coba. Nah, ya Allah makan begitu kan ya. Malaikat aja Pak, malaikat aja ketipu. Malaikat ketipu. Nanti ada malaikat datang. Ya Allah, masukkan pulang ke dalam surga. Kenapa emang? Ini catatan amal baiknya terlalu banyak. Bukunya sampai nggak kuat saya bawa. Ibadahnya banyak. Udah nggak usah pakai diperiksa-periksa, nggak usah pakai ditimbang-timbang. Masukin aja ke dalam surga. Apa kata Allah? Hei malaikat, tugas kamu cuma sekedar mencatat. Tapi yang menilai dia benar apa enggak, aku wa ana rokikun. Aku yang menilai orang ini benar apa enggak. Kalau catatan mah banyak, tapi ibadah kita ikhlas apa enggak. Makanya ikhlas itu adanya di hati. Sampai niat sholat, jangankan orang lain, malaikat nggak boleh tahu kita ikhlas apa enggak. Makanya wa mahalluhu fil qalbi, tempatnya niat itu ada di dalam hati. Malaikat nggak tahu, cuma antara kita dengan Allah. Saat terdekat itulah ketika kita sedang sholat. Antara kita, hati kita ngomong aku sholat karena Allah. Hati kita ngomong sebenarnya gua kagak mau sholat jamaah. Berhubung mertua gua nih rewel banget ke jamaah dah. Itu kan ketahuan tuh, ya kan? Berarti niatnya nggak ikhlas. Dari situ tuh. Makanya kita bilang kalau bapak sholat maghrib ada imamnya, jamaahnya ada 30 orang, secara sah asal cukup syarat dan rukunnya bisa sah. Tapi dari 30 orang yang ikut sholat jamaah itu belum tentu ke 30-30-nya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Motivasi hati beda. Jangankan kita, malaikat aja ketipu. Makanya ikhlas Pak, ikhlas lillahi ta'ala. Sedekah ikhlas, zakat ikhlas, salat ikhlas. Tapi saya yakin buat orang sini mah kalau masalah sedekah udah pasti ikhlas. Percaya saya. Ya percaya, ya orang 2.000. Masukin kotak mesti 2.000, lo kan kagak ikhlas. Kampus aja udah. Pasti sedekah sama ikhlas kita. Terakhir hidup kita nanti adanya di akhirat. Akhir hidup kita akhirat. Dia tempatnya cuma surga dan neraka. Bebas dari surga udah pasti masuk neraka. Nggak masuk ke dalam neraka udah pasti adanya di surga. Cuman itu aja. Kalau nggak surga ya neraka, kalau nggak neraka ya surga. Nggak ada pilihan. Yaudah nggak apa-apa, saya mah nggak masuk ke surga juga, asal di emperan aja. Emperan surga juga saya mah nggak apa-apa di emperan surga juga. Gigi lu betato. Ke surga mah nggak ada empernya, goblok. Kadang-kadang kan ada begitu, kadang-kadang ada. Nggak apa-apa, saya mah nggak apa-apa dah, nggak apa-apa. Nggak bisa. Kalau udah bebas dari neraka, kita bisa akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mencari kenikmatan di 3 alam yang akan datang, alam barzah, alam mahsyar, dan alam akhirat, tempatnya adalah alam dunia. Untuk meraih tiket itu, meraih kebahagiaan alam kubur, meraih kebahagiaan alam barzah, meraih kebahagiaan alam mahsyar, meraih surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tempatnya adalah alam dunia. Dengan cara apa? Imtisalul awamirillah wajtinabun nawahihi. Melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir saya pesan kepada keluarga besar dari almarhumah Nyai Sati binti Haji Sanen, jangan lupa terus berdoa. Jangan dibatas sampai di 7 hari. Tiap saat, tiap detik. Termasuk kita bapak-bapak yang sudah ditinggal oleh kakek nenek kita, oleh ibu bapak kita, oleh keluarga-keluarga kita yang telah meninggal dunia. Setiap saat kita doakan mereka. Paling tidak
astagfirullahaladzim waliman haqqun alayya wali jami'il muslimina wal muslimat. Astagfirullahaladzim waliman haqqun alayya wali jami'il muslimina wal muslimat. Ya Allah, ampunilah dosa aku, dosa seluruh orang yang memiliki hak atas diriku, kakek, nenek, ibu, bapak, saudara-saudara semua yang masih saudaraku. Ampuni salah dan dosanya ya Allah. Setiap saat, bukan cuma ini. Sebab apa? Malaikat Jibril udah ngomong sama Nabi. Ketika Nabi sedang duduk bengong-bengong habis salat subuh, lagi termenung, lagi menghayal, lagi galau, lagi resah dan gelisah. Ketika itu Nabi, malaikat Jibril datang. Muhammad, aku perhatikan kau begitu resah dan gelisah. Ada apa ya Rasulullah? Apa engkau pengen punya rumah di Grand Lake ya Rasulullah? Kata Nabi, tidak wahai malaikat. Lalu apa kau pengen punya mobil Fortuner ya Rasulullah? Tidak wahai malaikat. Lalu engkau kelihatan begitu galau, apa yang membuat engkau resah dan gelisah? Kata Nabi, aku khawatir bagaimana nasib umat-umatku nanti. Bagaimana mereka? Apa kata malaikat Jibril? Umatmu jangan terlalu engkau risaukan Muhammad. Umatmu jangan terlalu engkau khawatirkan Muhammad. Sebab Allah sudah memberikan berbagai macam keistimewaan buat umat-umat kamu wahai Muhammad. Dan di antara keistimewaan itu, innallaha yarfa'ul adzabal mauta bidu'ail haya. Sesungguhnya Allah akan mengangkat siksa orang yang ada di dalam kubur dengan lantaran doa orang yang masih hidup. Kita masih hidup sekarang. Kita punya kakek, kita punya nenek, kita punya orang tua yang sudah meninggal dunia. Jangan-jangan mereka sedang disiksa. Maka kita angkat tangan kita, najat kepada Allah, mintakan kepada Allah. Andaikan mereka sedang disiksa, seketika itu juga siksaannya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang ngomong malaikat Jibril. Mana ngomongnya sama Nabi lagi Pak? Masa kita nggak percaya? Orang malaikat sih ngomong sama Nabi. Kalau bangsanya ngomong jablay, ngomongnya sama cabe-cabean, boleh dah kita nggak percaya dah. Ini banyak ngomong malaikat, artinya benar. Setiap doa anak, setiap doa saudara-saudara, kaum muslimin wal muslimat, buat orang-orang yang telah meninggal dunia, pasti akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking manjurnya doa orang yang masih hidup, maka dijadikan rukun bagi setiap orang yang melaksanakan khutbah, baik khutbah Jumat maupun khutbah sunnah yang lainnya. Tidak sah khutbah seorang khatib kalau tidak mendoakan minta ampun untuk orang-orang muslim yang ada di alam dunia ini. Manjur itu doa, manjur. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, khususan Nyai Sati binti Haji Sanen. Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'afwanaha. Allahumma ij'al qabraha rawdatan min riyadil jinan. Allahumma ij'al qabraha rawdatan min riyadil jinan. Allahumma ij'al qabraha rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabraha hufratan min hufari nira bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon dibukakan pintu maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.